Sebelum lanjut video, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info terbaru seputar para selebritis dan berita viral lainnya. Kalian harus menemukan partner bisnis yang bisa memiliki bisnisnya bersama secara baik dan benar. Contohnya gini, kenali dulu potensi dan kekuatan kalian di bisnis. Misalnya aku kasih contoh diri aku sendiri ya. Aku ngerasa aku punya kemampuan di marketing promotion atau marketing communication. Sehingga kalau aku bikin bisnis di industri kreatif, aku tidak boleh mencari partner yang kekuatannya sama. Berarti dia harus bisa punya kekuatan di operasional atau produksi. Sangat tinggi sekali sampai akhirnya menjadi unicorn. Dan aku yakin kalau misalnya kita benar-benar sungguh-sungguh punya ide kreatif yang luar biasa dan produk kita itu bisa menjadi solusi permasalahan customer, kita juga pasti bisa menjadi pemilik usaha yang bisa menjadi unicorn. Kita amini bareng-bareng ya teman-teman. Amin. Paling sering ditanya gitu ke aku karena banyak sekali pilihan platform digital untuk kita mempromosikan produk kita, dan kadang orang tuh bingung sebenarnya yang works itu, marketing yang works itu di mana sih, karena terlalu banyak pilihan digitalnya gitu. E-commerce pun sudah banyak gitu dengan masing-masing karakternya. Nah, kuncinya cuma satu, adaptif. Harus adaptif sama pertumbuhan teknologi yang ada gitu. Jadi kayak misalnya nih, sebelum ada TikTok Live, kita jualan nggak di TikTok Live gitu. Kita jualan di e-commerce, kita jualan secara normal, mempromosikan lewat Instagram, pasang iklan di Instagram, terus direct tuh e-commerce atau tempat platform yang kita jual produk kita. Tiba-tiba ada TikTok Live nih yang bisa beli produknya secara live. Mau nggak mau kita harus siap gitu. Aku harus benar-benar siap gitu secara live. Mau nggak mau kita harus siap gitu. Aku harus benar-benar siap gitu untuk bisa jualan live dengan segala konsekuensinya gitu. Konsekuensinya adalah harus ngomong jualan 2 jam, itu aku sudah alami gitu ya. Jualan baju 2 jam non-stop live dan orang beli saat itu juga dengan voucher-voucher tambahan dan semuanya, dan strategi komunikasi tambahan. Jadi harus inovasinya satu atau banyak, tentu banyak dan sesuai dengan karakteristik platform. Jadi kalau misalnya kamu promosi di Instagram, kamu harus lihat Instagram itu audiensnya kayak gimana sih. Oh, Instagram nggak bisa kayak TikTok gitu, yang kayaknya kontennya asal pakai handphone doang. Instagram harus lebih cantik gitu, harus pakai fotografer atau harus pakai videografer, musiknya harus ini, harus enak di mata gitu. Oke, berarti inovasi yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mempromosikan produk kita di Instagram itu mengikuti karakteristik Instagram. Ternyata kalau posting konten yang di Instagram, di TikTok, wah nggak jalan marketingnya. Nah, berarti kita harus cari inovasi lain. Kira-kira kontennya seperti apa dan cara promosinya seperti apa ya produk kita supaya tetap masuk di TikTok gitu. Contoh nih, kayak Iligot itu kan sebenarnya premium. Kalau misalnya kita ngelihat cara orang jualan di TikTok, itu nggak masuk sebenarnya. Pasti ada tuh perdebatan antara tim marketing, nggak masuk Iligot kalau harus bikin TikTok. Pada saat itu bahkan Iligot nggak punya TikTok gitu. Udah kita promosi di Instagram aja, kan followersnya Prilly udah banyak di Instagram gitu. Tapi aku bilang nggak bisa, kita harus beradaptasi sama pertumbuhan teknologi. Sekarang orang yang pakai TikTok itu, usersnya di Indonesia, kalau nggak salah melebihi Instagram gitu ya, dan menggunakan TikTok itu waktunya lebih lama membuka dan meng-scroll. Sekarang orang yang pakai TikTok itu, usersnya di Indonesia, kalau nggak salah melebihi Instagram gitu ya, dan menggunakan TikTok itu waktunya lebih lama membuka dan meng-scroll TikTok dan scroll Instagram gitu. Sehingga waktu itu, tapi kita premium, kita nggak mungkin jualan di TikTok. Akhirnya aku sebagai marketingnya juga nggak bisa, kita harus berinovasi bagaimana produk premium itu bisa tetap terlihat premium walaupun jualannya di TikTok. Akhirnya kita kondisikan dengan konten-konten yang ada gitu. Konten-kontennya terlihat natural tapi juga tetap premium gitu. Dan karena kita B2B, jadi belum bisa jualan keranjang kuning ya, karena kita bisnis to bisnis, jualannya ke toko emas. Tapi konten TikTok kita itu bisa back audience dan CEO-nya tersendiri. Jadi kalau menurut aku, jangan terlalu idealis kalau kalian marketing. Kalau kalian pembuat produk,
Jadi kalau menurut aku, jangan terlalu idealis kalau kalian marketing. Kalau kalian pembuat produknya tentu boleh idealis gitu, karena sebagai pemilik produk harus dong bikin produk yang memenuhi idealisme kalian gitu. Udah tahu nih target pasarnya adalah A, lalu kira-kira si target pasar A ini sedang punya permasalahan apa? Termotivasi untuk membuat bisnis, untuk menjadi pengusaha, dan semoga tips-tipsnya bisa berguna untuk kalian ke depannya. Jangan pernah merasa cukup untuk terus menuntut ilmu, jangan pernah merasa cukup untuk terus berkreasi, berinovasi, dan jangan pernah menutup pintu kolaborasi. Terima kasih sudah menonton.